Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Abdul Fikri dari kelompok 9. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai tujuan konseling Gestalt. Teman-teman semuanya perlu kita ketahui bahwa ini merupakan teknik-teknik dari konseling kelompok ya. Konseling kelompok di mana sudah dijelaskan juga sebelumnya apa itu konseling Gestalt, apa itu pendekatan Gestalt itu dan seperti apa itu sudah kita ketahui semuanya. Nah, kemudian di sini saya akan lebih spesifik membahas tentang tujuan konseling Gestalt itu seperti apa. Tujuan pendekatan konseling Gestalt adalah untuk membantu konseli agar dapat menemukan pusat dirinya, pencapaian kesadaran, dan juga membantu konseli agar berani menghadapi berbagai macam tantangan dalam menghadapi kenyataan, agar konseli dapat meningkatkan pertumbuhan, kemudian menghadapi kenyataan dan mengembangkan potensi manusianya. Nah, gini. Jadi, tujuan adanya konseling Gestalt yaitu supaya memudahkan klien untuk bisa mengembangkan jati diri yang ada di dalam dirinya. Nah, bisa jadi karena memang dikarenakan banyak sekali yang membuat dia tidak bisa berkembang, dirinya tidak bisa berkembang. Nah, maka ada di sini pendekatan Gestalt untuk bisa kembali meningkatkan potensi yang ada di dalam diri seseorang atau diri manusia. Nah, adanya tujuan konseling atau pendekatan Gestalt ini yaitu untuk bisa supaya kita bisa mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Kemudian di samping daripada itu, pendekatan konseling Gestalt itu yaitu untuk menemukan pusat dirinya atau menemukan jati dirinya itu, teman-teman semuanya. Jadi dia bisa mengetahui jati dirinya dan dia mencapaikan kesadaran yang ada di dalam dirinya gitu. Nah, makanya dia bisa berkembang, mengembangkan potensi yang ada di dalam diri dia pribadi. Itulah tujuan diadakannya konseling Gestalt. Bagaimana teman-teman, bisa dipahami? Ya, mudah-mudahan bisa ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi dan peran konselor ataupun terapis ya di sini mah. Kita membahas mengenai fungsi dan peran. Tugas konselor adalah membantu klien dalam melaksanakan peralihan dari dukungan eksternal kepada dukungan internal dengan menentukan letak atau jalan buntu. Jalan buntu merupakan penolakan terhadap langkah menghadapi diri sendiri terhadap perubahan. Nah, fungsi dan juga peran adanya konselor ataupun terapis ini menurut PPT atau menurut makalah yang kami buat adalah untuk membantu klien dalam melaksanakan pilihan dan dukungan eksternal maupun internalnya. Jadi kami bisa memberikan arahan, tapi bukan tujuan daripada peran atau fungsi konselor itu memberikan dia jalan, bukan, tetapi memberikan dia arahan atau pilihan gitu, supaya dia memilih mana yang bisa dijadikan sebagai acuan dan juga nantinya tidak menimbulkan akibat ke dalam diri seseorang tersebut. Itu mungkin adanya fungsi dan peran konselor di dalam teknik ini. Nah, kemudian teknik-teknik terapi Gestalt. Di sini mungkin ada beberapa teknik-teknik dan juga teori Gestalt yang akan dibahas. Kemudian teknik-teknik teori Gestalt ini digunakan sesuai dengan gaya pribadi konselor. Itu beberapa permainan yang dapat digunakan dalam teori ini ada 11 gitu. Ada 11. Di antara yang 11 itu coba teman-teman buka aja di makalah, di situ sudah ada 11 poin tentang bagaimana terapi Gestalt itu digunakan gitu. Ada berbagai teknik supaya kita bisa cepat-cepat mencapai mencapai tahapan-tahapan yang memang nantinya untuk kita melaksanakan terapi seperti itu. Nah, kemudian
ada tahapan-tahapannya. Tadi kita sudah melalui tujuan, fungsi dan peran, kemudian teknik. Nah, sekarang ada tahapan. Di dalam sebuah pendekatan konseling pasti semua pun ada tahapan-tahapannya gitu. Nah, di antara tahapan tersebut yang pertama ada mungkin sama ya, sama untuk tahapan dari awal juga. Mungkin kita akan melanjutkan gitu. Ada tahap pertama, ada tahap kedua, dan tahap ketiga. Nah, di tahap pertama ini teman-teman semuanya membentuk pola sesi konseling untuk mencapai situasi yang memungkinkan klien melakukan perubahan gitu. Nah, di sini kita perlu mengetahui tahap-tahap yang memang perlu dilalui dari konseling Gestalt ini. Kemudian yang kedua, pola yang dibuat berada untuk setiap klien, karena masing-masing klien itu bersifat individual ataupun memiliki kebutuhan yang memang bergantung pada masalah yang memang yang harus dipecahkan itu gitu. Kemudian yang ketiga ada komponen emosional dan intuitif yang dalam situasi ini. Nah, kemudian yang ini mungkin disesuaikan dengan permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh seseorang tersebut. Nah, itu di tahap pertama ada 3 poin. Kemudian ada tahap kedua. Tahap kedua apa? Konselor berusaha untuk meyakinkan dan juga mengkondisikan klien untuk mengikuti prosedur yang telah disepakati atau disesuaikan dengan sesuai kondisi klien tentunya gitu ya. Nah, itu pada tahap kedua. Kemudian masih di tahap kedua, konselor melakukan 2 hal. Yang pertama, membangkitkan klien gitu dari yang memang membangkitkan dalam hal ini adalah membangkitkan semangat, bisa gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, ciptakan dan juga kembangkan otonomi klien yang ditekankan kepada klien bahwa klien ini boleh menolak saran konselor gitu. Boleh menolak saran konselor asalkan mereka dapat mengartikulasikan alasan secara tanggung jawab gitu. Kenapa dia bisa menolak adanya tawaran dari konselor gitu, seperti itu. Itu tahap kedua. Kemudian tahap ketiga. Tahap ketiga ini adalah klien didorong untuk mengungkapkan perasaan mereka dalam sesi konseling yang sedang berlangsung gitu. Nah, bukan berbagi pengalaman masa lalu ataupun harapan untuk masa depan gitu. Tapi ini lebih kepada didorong untuk bisa terbuka gitu tentang permasalahan yang dialami. Nah, tentunya di sini kita harus masuk ke dalam kondisi dia sebagai yang mempunyai masalah. Kemudian masih di tahap ketiga ini adalah klien mendapatkan kesempatan untuk menghidupkan kembali semua perasaan dan juga perbuatannya di masa lalu, di situasi ini dan dia alami saat ini. Jadi konselor kita itu harus bisa menghidupkan kembali atau bisa menanyakan kembali bagaimana nantinya supaya dia bisa menceritakan kembali kejadian yang memang telah dia alami gitu kan di masa yang lalu, seperti itu. Nah, kemudian masih di poin ketiga, masih di tahap ketiga, konselor berusaha untuk menemukan kekurangan dalam kepribadian ataupun aspek-aspek yang hilang di dalam diri seseorang tersebut. Nah, jadi setelah dia si konseli sudah menceritakan masa lalunya, kita juga harus menemukan kekurangan dalam kepribadian seseorang tersebut gitu, agar kita bisa berusaha untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam diri seseorang tersebut. Nah, mungkin itu dia dari tahapan-tahapan konseling Gestalt. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahami gitu. Nah, barangkali ada yang ingin bertanya dan belum paham tentang pendekatan Gestalt ini, bisa bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.